semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Homsin dan ini adalah Sachi TV. Dan di video kali ini aku akan bercerita mengenai Centaur. Centaur itu apa sih? Kalau kalian suka nonton film-film yang fiksi, film-film yang sifatnya itu ajaib-ajaib, atau film-film yang kayak bangsa-bangsa Narnia, Harry Potter, kemudian Percy Jackson, kemudian apalagi ya, film-film kayak Xena dulu kalau serial TV-nya ada Hercules. Kalian pasti udah akrab banget sama makhluk mitologi Yunani yang satu ini. Apalagi kalau bukan Centaur. Centaur itu adalah makhluk mitologi Yunani yang wujudnya adalah manusia setengah kuda. Kok bisa ini manusia jadi setengah kuda? Setelah kemarin kita bahas makhluk mitologi manusia setengah ular ya, kali ini kita akan membahas manusia setengah kuda. Tapi bedanya adalah kalau kemarin si Medusa itu adalah wanita, tetapi kalau Centaur ini ada pria, ada wanita juga. Jadi jenisnya itu ada jantan, ada betina. Kenapa aku ngomongnya jantan dan betina? Karena memang dia itu terkategorikan ke dalam binatang sih sebenarnya daripada manusia. Secara sifatnya itu lebih kepada binatang juga daripada manusia. Beringas, agresif, dan pokoknya yang kayak gitu-gitulah ya. Nah, tapi sebelum lupa, aku sekali lagi ingin menyapa Eliza, Aira yang ada di Batam dan Banyuwangi. Kemudian ada Ari Hook dan juga Maulidan di Lampung Barat. Dan juga ada Sinta yang aku belum tahu di mana. Dan juga Salim Kili, semoga kamu muncul di kolom komentar kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, daripada panjang banget ntar openingnya kelamaan, jadi kita langsung masuk aja ke ceritanya. Nah, saya akan mengawali cerita ini dari orang tuanya atau bapaknya si para Centaur ini. Jadi bapaknya para Centaur ini bernama Centaurus. Itulah sebabnya kenapa makhluk yang satu ini disebut dengan Centaur. Nah, Centaurus ini siapa? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Bapaknya itu adalah Raja Ixion, sedangkan ibunya adalah Dewi Nefele. Nah, Dewi Nefele ini adalah seorang dewi yang diciptakan Zeus dari awan. Sedangkan Raja Ixion ini merupakan keturunan dari dewa perang yang namanya itu Dewa Ares. Pasti kalian udah akrab juga kan sama Dewa Ares. Nah, kenapa mereka ini bisa sampai menikah dan menghasilkan putra yang namanya Centaurus ini? Jadi Raja Ixion ini adalah seorang raja yang dikucilkan oleh raja-raja lain. Kenapa dikucilkan? Karena dia dinilai memiliki dosa yang sangat besar, yaitu membunuh mertuanya sendiri. Sehingga dia harus diungsikan ke suatu tempat dan dia menikah dengan Dewi Nefele dan menghasilkan anak yang dikasih nama Centaurus. Tetapi tidak terlalu beruntung karena Centaurus ini terlahir cacat. Jadi fisiknya tuh nggak sempurna. Karena dia terlahir cacat, dia itu nggak nyaman berada di lingkungan manusia-manusia. Yang pada akhirnya dia menentukan atau memutuskan untuk mengungsi dari lingkungannya manusia dan dia hidup bersama kuda-kuda di daerah Magnesia, yaitu tepatnya di Gunung Helion. Jadi di sana dia menjadi perawat para kuda. Kudanya ya macam-macam, ada kuda jantan, ada kuda betina. Dan di situ si Centaurus ini menjadi perawat kuda yang sangat baik. Jadi di sana dikisahkan bahwa kuda-kuda ini merasa nyaman saat dirawat sama si Centaurus ini. Terutama adalah kuda-kuda betina. Hingga suatu ketika Centaurus ini merasakan sebuah gejolak libido yang berbeda ketika dia melihat kuda-kuda betina yang semakin lama semakin nyaman kalau deket dia. Ya ini mungkin kalau kata orang Jawa, witing trisno jalaran soko kulino gitu ya. Tapi kalau di Yunani mungkin gak ada ya pepatah ini. Jadi karena tiap hari dia tuh gak ketemu manusia, gak ketemu cewek gitu ya, gak ketemu perempewi, dia ketemunya tuh kuda betina. Lama-lama kok dia jatuh cinta sama semua kuda-kuda betina yang ada di sana. Awalnya dia tepis tuh perasaan, masa aku ini tertarik sama kuda sih? Enggak lah, aku kan manusia gitu kan. Tetapi pada akhirnya karena gejolak libidonya itu udah nggak bisa dibendung lagi sama si Centaurus ini, akhirnya terjadilah satu demi satu kuda betina yang ada di gunung itu digauli sama dia. Jadi kayak mereka melakukan hubungan intim gitulah. Tapi setelah itu ya udahlah, dia kan mikirnya aku manusia, dia kuda, ya nggak mungkin lah dia hamil apalagi melahirkan anak aku gitu kan. Tetapi dia dikejutkan pada suatu hari kuda-kuda tersebut melahirkan bayi dengan wujud setengah kuda dan setengah manusia. Loh, kok bisa mereka sampai melahirkan? Jangan lupa, Centaurus ini walaupun terlahir cacat dan wujudnya adalah manusia, tetapi dia adalah keturunan secara tidak langsung dari Dewa Ares, yaitu Dewa Perang. Alasan inilah pula yang menyebabkan bisa terjadinya keajaiban saat spermanya dia bertemu dengan si
sel telurnya si para kuda betina ini dan akhirnya melahirkan. Tetapi karena dia ini seorang ayah yang baik, para centauri yang lahir, kan disebutnya centaur pada akhirnya ya, yang lahir ini sama si Centaurus sebagai bapak yang baik, dia merawat mereka dan mengajari mereka akan keterampilan berburu dan membunuh sapi dan juga banteng. Makanya disebutnya itu centaur, yang kalau dalam bahasa Yunani itu artinya si pemburu sapi atau banteng. Karena memang kebiasaan mereka itu selalu berburu sapi atau banteng untuk disantap. Nah, karena dia memiliki sifat setengah manusia dan setengah binatang, dalam hal ini adalah kuda, makanya si centaur ini juga memiliki sifat-sifat kemanusiaan dan juga kebinatangan. Jadi kemanusiaannya adalah mereka ini seorang pemburu yang cerdas. Jadi kalau diajarin berburu tuh mereka gampang bisa dan juga selalu berhasil. Tidak ada satupun buruannya mereka yang bisa lolos, karena mereka itu semacam terorganisir gitu. Kalau berburu tuh ada yang ngintai, ada yang nyerang, ada yang nangkep, pokoknya kalau kayak gitu-gitulah ya. Tetapi sifat kebinatangannya juga tercermin dari sifat si para centaur ini sehari-hari yang cenderungnya itu beringas dan juga durhaka sama orang tua. Tetapi kalau sama si Centaurus mereka nurut. Nah, walaupun mereka itu tergolong atau dikatakan makhluk mitologi yang memiliki keterampilan berburu yang luar biasa, mereka juga memiliki kelemahan, yaitu mereka tuh nggak bisa mabuk. Jadi mereka nggak bisa minum minuman beralkohol. Asal kena minuman beralkohol dikit, mereka mabuknya udah mabuk berat. Jadi cupu nih mereka nih ya. Tetapi di samping itu mereka juga memiliki kekuatan kuda, di mana mereka sanggup berlari tanpa henti beratus-ratus kilo. Walaupun itu untuk kepentingan berburu atau untuk kepentingan berpindah tempat gitu. Nah, walaupun dikenal secara dominannya itu centaur ini memiliki sifat-sifat kebinatangan yang beringas, yang durhaka, yang jahat, yang kejam, tetapi di antara para centaur itu ada salah seorang centaur ya, seekor centaur ya nyebutnya ya, yang memiliki sifat bijaksana, baik hati, baik sama manusia, pelindung, bahkan dia memiliki kekuatan penyembuh. Tetapi memang centaur yang satu ini tidak terlahir dari garis keturunannya si Centaurus sama si kuda-kuda betina yang di gunung tadi ya. Melainkan ini adalah keturunan dari Dewa Kronos dan Dewi Pilira. Jadi Dewa Kronos ini naksir sama seorang dewi yang cantik banget yang namanya Dewi Pilira. Nah, Dewi Pilira ini nggak mau waktu ditaksir sama si Kronos. Kenapa nggak mau? Karena si Kronos ini seperti yang kita tahu, mungkin kalian tahu ya, Kronos ini adalah bapaknya Zeus, Poseidon, sama Hades ya, tiga dewa utama di mitologi Yunani ya. Si Kronos ini kan memiliki sifat yang kejam. Jadi Dewi Pilira ini nggak mau karena itu tahu dia Kronos itu kejam gitu. Akhirnya Dewi Pilira ini mengelabuhi Kronos dengan menjelmakan dirinya sebagai kuda betina. Tetapi triknya Dewi Pilira ini, rencananya ini diketahui oleh Pak Kronos. Akhirnya Pak Kronos pun ikut menjelma sebagai kuda jantan, yang pada akhirnya mereka pun mengadakan perkawinan dan si Dewi Pilira yang dalam wujud kuda ini melahirkan si centaur ini dalam bentuk setengah manusia dan setengah kuda. Dan centaur ini diberi nama dengan Siren. Jadi Siren ini adalah seorang centaur atau satu-satunya centaur yang memiliki sifat bijaksana, dan karena dia itu anaknya dewa dewi ya, orang tuanya walaupun menjelma sebagai kuda, dia memiliki sifat setengah dewa, yaitu dia itu memiliki sifat penyembuh dan juga bijaksana seperti halnya Dewi Pilira ibunya. Pada suatu ketika dikisahkan ada pertempuran antara bangsa manusia yang dipimpin oleh Hercules, anaknya Zeus, dan juga bangsa para centaur. Tapi si Siren ini sebagai centaur, dia nggak mau ikut-ikutan, dia cuma mau nonton aja. Si Siren ini nggak mau ikutan perang lah, dia cuma mau jadi penengah aja. Tapi karena keadaan udah sangat nggak aman ya, namanya perang itu kan ribet banget ya Darla ya. Jadi panahnya Hercules yang udah dikasih racun Hydra ini, jadi Hercules tuh punya senjata panah yang udah dikasih racun Hydra. Jadi dia itu panahnya secara nggak sengaja mengenai tubuhnya si Siren ini. Nah, si Siren ini karena dia anaknya dewa dewi, dia itu sifatnya itu abadi, jadi dia nggak bisa mati. Jadi walaupun terkena panah beracun, dia nggak bisa mati. Alhasil si Siren ini malah kesakitan sepanjang hidupnya. Dan walaupun dia memiliki kekuatan penyembuh, ternyata dia tidak bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Karena memang panahnya juga bukan panah sembarangan nih, panahnya dewa juga ini. Hercules kan setengah dewa kan. Nah, karena melihat si Siren ini kesakitan dalam waktu yang sangat lama, Hercules ini kan nggak sengaja tadi ngenainnya kan. Dia merasa berdosa dan akhirnya dia berdoa kepada ayahnya sendiri, yaitu Dewa Zeus, untuk mengakhiri keabadian si Siren ini. Pada akhirnya Dewa Zeus pun mengabulkan doanya anaknya si Hercules ini.
Akhirnya si Siren pun diambillah nyawanya dan ditempatkan di atas langit sebagai rasi bintang Sagittarius. Makanya sekarang kalau kalian lihat, zodiak Sagittarius itu lambangnya adalah Centaur dengan memegang anak panah, itu adalah si Siren ini. Oke, jadi itu tadi Darla ya, cerita sedikit tentang si Centaur ini. Walaupun ada yang jahat, ada juga yang baik. Seperti halnya manusia, ada yang jahat, ada juga yang baik. Ya, semoga cerita ini cukup menghibur buat kalian semua. Ya, sekedar tahu aja sebenarnya ini kalau mitologi-mitologi ini, aku karena di DM aja kemarin abis bahas Medusa, tiba-tiba ada yang nge-DM aku minta lagi pembahasan tentang Centaur. Oke, gue kabulkan hari ini. Semoga kamu suka ya yang request ya. Thank you banget sekali lagi Darla-darlaku semuanya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk menyaksikan video-video aku yang lain. Ada sejarah, kriminal, mitologi, ada juga gosip-gosip yang sedang viral, fenomena-fenomena yang sedang viral, dan semoga kalian suka semuanya. Nonton, kalian cek satu persatu playlistnya. Thank you banget Darla, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semakin viral. Bye, I love you.